Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada teman-teman mahasiswa, bahwa kini saatnya kita melanjutkan perkuliahan secara online dalam mata kuliah videografi. Pada pertemuan sebelumnya, bahwa kita sudah membahas tentang kamera, kemudian tentang lensa, fokus, dan iris atau diafragma. Nah, saat ini saya akan melanjutkan masih tentang kamera. Di kamera itu ada yang namanya fungsi ring lensa kamera. Fungsi ring lensa kamera. Pertama adalah fokus ring. Fokus ring adalah fokus berhubungan dengan jarak, atau ukurannya FT meter. Jadi kalau kalian punya kamera, kalian boleh lihat itu di ringnya itu ada tulisan FT, itu yang namanya fokus ring. Kemudian ada yang namanya focal length ring. Itu adalah jarak antara titik lensa dengan lensa pembuka atau target atau image. Jadi focal length itu berhubungan dengan sudut, ukurannya adalah milimeter. Jadi kamera apapun seperti itu, tidak ada yang berubah. Kemudian ada yang namanya f-stop ring atau f-number ring. Itu adalah bilangan-bilangan yang menunjukkan berapa besar bukaan. Itu baik kamera still, kalau kita mau memotret atau memfoto seseorang atau pemandangan segala macam, itu ada bukaannya. Jadi atau sering disebut diafragma atau jarak bukaan nilainya, yaitu ada 2, ada 2,8, 4, 5, 6, 8, 11, dan 16. Nah, untuk teman-teman yang belum paham menggunakan kamera, lebih baik kalian gunakan f-stop, itu adalah 5,6. Itu yang normal. Jadi antara 4 sampai dengan 8. Tapi kalau teman-teman yang sudah profesional bisa menggunakan yang lain. Boleh 2, boleh 2,8, bahkan boleh 11 dan 16 segala macam. Karena itu akan mempengaruhi pengaruh cahaya. Jadi seperti itulah yang dinamakan f-stop ring. Ada lagi yang namanya depth of field. Itu area di mana seluruh subjek yang diterima oleh lensa dan kamera muncul dengan fokus yang tepat. Biasanya hal ini dipengaruhi oleh jarak antara objek dan kamera, focal length dari lensa, dan f-stop. Nah, kalau kita bahas tentang fixed length, itu akan sangat mudah kita mendapatkan yang namanya depth of field. Itu sangat mudah. Kenapa? Karena yang mana yang kalian ingin fokus, background atau foreground, itu sangat mudah daripada kita menggunakan lensa normal. Jadi seperti itulah yang dikatakan depth of field. Kemudian ada yang namanya viewfinder. Itu baik di kamera video, kamera film, maupun kamera still atau foto, itu ada yang namanya viewfinder. Nah, itu bagian kalau kita ingin memfoto atau mencari gambar atau syuting, itu ada bagian untuk melihat atau mengintip suatu objek. Jadi angle kemudian komposisi framing bisa dilihat dari viewfinder. Jadi seperti itu. Seperti HP juga ada viewfindernya sebenarnya itu. HP itu. Nah, kemudian di kamera, terutama di kamera-kamera video, itu ada yang namanya white balance dan black balance. Untuk apa gunanya? Agar apabila kita mengambil sebuah gambar atau objek, gambar tersebut
tidak kebiruan warnanya atau tidak kemerahan, karena kita sudah melakukan white balance. Jadi white balance itu kita menggunakan kertas putih, kemudian di kamera kita setel otomatis agar nanti white balance itu mengikuti warna kertas yang kita shoot. Jadi seperti itu. Jika sudah normal, sudah oke, katakanlah sudah oke, itulah kamera itu akan bekerja secara normal, baik secara warna. Jadi seperti itu. Jadi prosedur untuk mengkoreksi warna gambar dari kamera dengan mengubah sensitivitas CCD ke dalam spektrum cahaya. Nah, umumnya prosedur ini menggunakan objek putih sebagai bahan dasar. Kemudian ada black balance, sama aja penggunaannya, hanya yang satu white, yang satu black. Karena di kamera-kamera video hanya ada black and white. Jadi seperti itu. Nah, adapun dasar-dasarnya ada RGB, red, green, blue. Itu untuk bagaimana standarisasi untuk color di kamera maupun di monitor yang kita lihat. Jadi seperti itulah kira-kira pembahasan tentang kamera ini. Jadi sekali lagi mohon maaf, kita lanjutkan pertemuan ini di pertemuan berikutnya, masih pertemuan perkuliahan secara online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.